Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajarul Lubis, NIM 111910803, kelas MA 19A6, dosen pengampu Dr. Retno Purwani Setianingrum, SE MM, mata kuliah Manajemen Perubahan, Universitas Pelita Bangsa. Materi yang ingin saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar manajemen perubahan. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan juga implementasi strategi perusahaan. Tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin, yaitu perubahan di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Perubahan yang kedua, perubahan peningkatan, yaitu perubahan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Perubahan yang ketiga, perubahan inovatif, yaitu perubahan yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Macam-macam perubahan. Macam perubahan terdiri dari 2, yaitu perubahan tidak berencana. Artinya perubahan ini tidak direncanakan dan bisa terjadi karena hal seperti perubahan karena perkembangan atau development change. Yang kedua, perubahan secara tiba-tiba atau accident change. Yang kedua, perubahan berencana, artinya ini perubahannya sengaja dilakukan atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat kita perhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, bahwa kesuksesan itu dicapai dengan melakukan sesuatu perubahan. Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan menjadi perjuangan dengan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusi penggunaan komputer dari komputer mainframe yang besar, berat, dan mahal menjadi komputer personal yang lebih ramping, lebih mudah digunakan, dan lebih murah. Mengapa perlu melakukan perubahan? Karena dengan melakukan perubahan atau change akan mendapatkan sesuatu yang baru yang kita inginkan dan bisa juga di luar yang kita pikirkan. Perubahan itu bukanlah pilihan, melainkan sesuatu yang bersifat keharusan untuk mencapai sesuatu hasil yang kita inginkan. Mengapa orang takut perubahan? 1. Alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Alasan yang kedua, risiko. Risiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Risiko memang bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Tidak heran memang orang takut melakukan perubahan karena terlebih dahulu memikir beratkan risiko yang akan dihadapinya nanti. Alasan yang ketiga, perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seseorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Apa yang diperlukan dalam perubahan? Menurut John Taylor, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Sedangkan menurut Emily Leeson dan Colin Price, dalam melakukan perubahan diperlukan cara berpikir atau mindset transformation. Bagaimana melakukan perubahan? Hal yang bisa dilakukan adalah membuka pikiran terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Dan hal berikut yang dilakukan adalah networking yang seluas-luasnya untuk mendapatkan ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik untuk dikombinasikan menjadi ide yang baru. Pihak yang terlibat dalam perubahan. Pihak yang terlibat dalam melakukan perubahan itu adalah orang-orang yang
mengorganisasi informasi dari semua orang yang terlibat dalam upaya perubahan. Tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap yang kedua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi tipe perubahan. Identifikasi tipe perubahan ini perlu diperkenalkan agar diketahui standar baru tentang perubahan. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Sekian dan terima kasih atas materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan.